Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Arnisa Stefani selaku dosen pengampu mata kuliah rangkaian listrik. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Rangkaian Amplifier LM386 sebagai audit. Next. Adapun anggota dari kelompok 16, yang pertama ada Muhammad Hikmatia Rabbani dengan NPM 21106311654. Kemudian ada Teguh Kurniawan dengan NPM 21106311674 dan saya sendiri Fawaz Mulia Rabbani dengan NPM 21106311677. Adapun beberapa pembahasan yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Yang pertama ada pengertian power amplifier, yang kedua ada jenis-jenis power amplifier, yang ketiga ada struktur power amplifier, yang keempat ada power amplifier LM386, 386, kemudian yang kelima ada hasil percobaan, dan yang terakhir keenam perhitungan dan simpulan. Pengertian power amplifier. Power amplifier adalah rangkaian dari elektronika yang berfungsi sebagai memperbesar dan memperkuat masukan sinyal arus DC maupun AC. Di bidang audio, pada power amplifier dapat menguatkan sinyal suara dari bentuk analog sumber input atau suara yang akan menjadi suara sinyal yang lebih besar atau output. Untuk selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Kang Fawas. Selanjutnya terdapat materi jenis-jenis dari power amplifier. Yang dimana pertama power amplifier jenis pertama yaitu power amplifier OT atau output transformer. Yang dimana power ini dalamnya penggunaannya tidak menggunakan trafo. Pada saat ingin menyambungkan rangkaian power amplifier ke speaker apabila digunakan pada rangkaian speaker. Lalu yang kedua jenisnya yaitu power amplifier OCL atau output capacitor less. Power ini digunakan tanpa sambungan tambahan antara rangkaian amplifier dengan pengeras suara ataupun speaker yang dimana apabila digunakan pada rangkaian speaker. Power ini juga dihubungkan dengan output dari rangkaian power amplifier langsung ke ke speaker. Yang ketiga, terdapat power amplifier BTL atau Bridge Transformer Less. Untuk jenis ini jenis ini powernya adalah gabungan dari dua unit rangkaian power amplifier OTL dan juga OCL yang bertujuan untuk memperkuat sinyal audio dengan fase yang berbeda secara terpisah dan memberikan ke speaker secara bersamaan agar lebih tinggi atau minimal 2 kali lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya terdapat struktur dari amplifier. Yang pertama tersusun dari heatsink atau casing. Fungsi dari heatsink sendiri adalah untuk menghisap dan membuang panas yang dihasilkan dengan transistor. Lalu yang kedua ada DC connector terminal section yang dimana komponen ini sebagian besar dari amplifier terdapat beberapa dari terminal yang akan menyambungkan ke power input yaitu DC plus konstan secara langsung dan terminal plus. Lalu untuk RCA or high level dan terminal input, ini komponen ini berfungsi dari terminal yakni sebagai alat pengantar, yang dimana sinyal output audio dari head unit ke amplifier. Lalu yang selanjutnya terdapat speaker output connector. Fungsinya itu terminal ini outputnya telah diperkuat. Biasanya terdiri dari
berbari terminal dengan bertanda plus ataupun minus. Lalu selanjutnya ada crossover section. Banyak sekali power amplifier dewasa yang telah dilengkapi dengan crossover aktif. ATM ini dapat dipergunakan dengan konfigurasi hanya untuk amplifier subwoofer atau LPF, full range atau filter atau tapis yang tidak dipergunakan, dan juga untuk mid bass atau HPF. Lalu selanjutnya ada gain section. Fungsinya sendiri untuk gain adalah untuk mengatur agar sinyal masuk yang sesuai dengan input sensitif dari power amplifier tersebut. Lalu yang terakhir terdapat fuse amplifier. Penggunaannya sendiri baik haruslah dilengkapi dengan adanya penggunaan sikring. Sikring ini dipergunakan berupa AGUA fuse atau juga berbentuk sikring lainnya. Selanjutnya terdapat power amplifier LM386 yang kami gunakan pada rangkaian kami yang akan disusun nanti. Mana LM386 ini memiliki kelebihan yaitu tegangannya dapat digunakan pada baterai kancing 9 volt. Sehingga banyak dipergunakan pada perangkat elektronik seperti handphone, speaker, juga laptop. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan bahwa itu adalah gambar LM386 yang dimana terdapat kaki-kakinya itu berjumlah 8. Kaki-kaki tersebut, kaki yang pertama itu untuk gain, kaki kedua untuk input, kaki ketiga untuk input juga, tetapi yang plus, yang tadi sebelumnya yang minus, lalu untuk yang keempat itu ground, yang kelima itu untuk V output, yang keenam untuk volt, yang ketujuh untuk bypass, yang ke-8 untuk gain. Baik, selanjutnya ini adalah hasil dari percobaan yang dimana rangkaian yang kami susun berupa rangkaian speaker menggunakan LM386 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di mana rangkaian yang sebelah kanan bisa dilihat itu adalah rangkaian power supply yang dimana power supply ini akan menghantarkan atau memberikan tegangan kepada rangkaian speaker yang sebelah kanan, rangkaian utamanya. Yang power supply ini sendiri besarnya menghasilkan 12 volt. Lalu untuk rangkaian speaker sendiri terdiri dari dua komponen aktif, yaitu op-amp. Op-ampnya itu LM386 tadi yang saya sudah jelaskan. Lalu disusun, lalu setelah disusun rangkaiannya lalu dihubungkan kepada outputnya yaitu berupa speaker yang nanti akan berbunyi speakernya, dan juga dihubungkan kepada osiloskop untuk mengetahui bentuk dari gelombang sinyalnya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Kang. Oke, terima kasih pada Kang Teguh. Ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Yang pertama itu untuk mencari nilai impedansi total speaker. Yang diketahui itu resistansi speaker satu yang sebesar 8 ohm. Yang kedua itu resistansi speaker yang kedua itu sama dengan 8 ohm. Penjelasan dengan rumus Z sama dengan resistansi S1 ditambah resistansi S2. Dengan resistansi S1 dengan nilai 8 ohm ditambah nilai resistansi S2 itu 8 ohm. Jadi 8 tambah 8 itu sama dengan 16 ohm. Untuk yang kedua itu mencari nilai hambatan total pada rangkaian speaker. Yang diketahui resistor 1 sama dengan 10 ohm dan resistor 2 itu sama dengan 10 ohm. Jadi dengan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2. Jadi nilai R1 10 ditambah nilai R2 10, jadi 20 ohm. Next, Kang. Pada perhitungan ketiga, itu untuk mencari arus pada rangkaian speaker, yang dimana diketahui nilai tegangan atau V sama dengan 12 volt, dan nilai hambatan sama dengan 20 ohm. Dan dimana dengan rumus I sama dengan I per R. Jadi I sama dengan 12 dibagi 20, jadi nilai I arus sama dengan 0,6 ampere. Pada perhitungan keempat itu untuk mencari daya pada speaker yang dimana diketahui nilai I sama dengan 0,6 ampere dan nilai R sama dengan 20 ohm. Jadi dengan rumus P sama dengan I kuadrat dikali R P sama dengan 0,6 kuadrat dikali 20. Jadi nilai daya sama dengan 7,2 watt. Pada kesimpulannya,
dapat disimpulkan pada rangkaian amplifier LM386 sebagai audio speaker yaitu power audio amplifier adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk memperkuat sinyal audio yang dirancang untuk meningkatkan volume sinyal audio dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sistem home theater, sistem audio mobil, dan sistem suara profesional. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila mana masih banyak kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.